Inilah video sebuah acara nikah massal yang viral di berbagai media sosial dan menuai beragam komentar warganet. Ini bukan nikah massal biasa. Para mempelai pria dan wanita ternyata belum pernah bertemu sebelumnya dan baru bertemu pertama kalinya di hari pernikahan. Nikah massal 22 pasangan ini terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu 22 Mei lalu. Pernikahan massal tanpa mempertemukan kedua mempelai sebelum ijab kabul ini sudah menjadi tradisi sejak 1992. Mereka adalah para santri pondok pesantren yang telah cukup umur dan siap menikah sesuai peraturan yang ada. Untuk pemilihan pasangan dilakukan oleh istri pendiri pondok pesantren bersama pengurus pondok. Ya, jadi prosesnya itu ditawari, apakah kamu mau ikut program apa tidak gitu. Kalau memang kamu siap ikut program, ya harus ikut aturan yang ada. Setelah konfirmasi kepada orang tua masing-masing, menyatakan kesanggupan, dan mereka itu tanda tangan kesanggupan. Ya, karena status mereka itu sudah ustadz dan ustadzah di sini. Meski sempat merasa canggung saat bertemu pasangan pertama kali di pelaminan, para pengantin baru ini mengaku bahagia. Pesan campur lah, terharu, malu, dan senang, terharu, dan bahagia. Usai menikah, para pengantin ini diberikan waktu 2 minggu untuk saling mengenal dan bertemu keluarga. Selanjutnya, mereka akan kembali ke asrama pondok pesantren untuk dilakukan pembinaan dan nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia untuk menyiarkan ajaran Islam. Pernikahan massal unik juga terjadi di Bolivia. Lokasi pernikahan bukan di dalam gedung, namun sebuah danau garam terluas di dunia bernama Salar de Uyuni. Di atas bentangan danau seluas 4.000 km ini, 34 pasangan mengikat janji suci pada 22 Mei lalu. Menurut layanan catatan sipil Kota Bolivia, pernikahan massal tersebut dihadiri oleh 20 orang pasangan dari Potosi, ibu kota Bolivia, sementara 14 lainnya merupakan pasangan dari kota lain. Kegembiraan tidak hanya terlihat dari pasangan yang menikah, namun juga dari ratusan tamu serta wisatawan. Salar de Uyuni merupakan lokasi favorit wisatawan untuk bersuah foto, memotret keindahan pantulan langit di atas danau garam, atau melihat pemandangan pegunungan Andes dari ketinggian 3.650 meter dari permukaan laut. Halo, good morning. Nah, kalau melihat paket pertama tadi, pertanyaan saya ketika mereka bertemu, apa yang diobrolin ya kira-kira ya? Pasti mengenal dulu dong ya kan? Karena kan betul-betul yang out of nowhere, kita nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba bertemu pada saat hari pernikahan. Aduh, rasanya campur aduk sih ya. Dan disatukan dalam ikatan perkawinan gitu kan. Bener, emang jodoh tuh nggak kemana sih ya. Bagikan rezeki kan, semua tuh udah ditakdirkan sama Allah gitu. Ya, semoga pasangan-pasangan ini sakinah mawadah warohmah ya. Amin. Kita turut bahagia, dan hari ini juga kan tanggal merah ya, hari kelahiran Pancasila. Dan memang di hari ini Presiden Jokowi juga melakukan upacara ya, peringatan di Ende, Nusa Tenggara Timur. Betul, gitu. ada 3 lokasi nih yang jadi tempat upacara di sana ya. Dan memang kayaknya nggak begitu banyak yang tahu sebetulnya karena ini baru jadi tanggal merah kan sejak 2016. Oke, yang paling penting apapun kegiatan ada di hari ini, kita mulai dulu dengan melihat informasi di Good Morning selama 1 jam. Saya Daniar Akhri. Dan saya Alfian Raharjo. Kita lanjutkan kembali Good Morning pagi hari ini. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi, memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh atau dirayakan pada 1 Juni, di Blitar, Jawa Timur ini diwarnai kegiatan pawai lampion yang menghiasi kota kelahiran Bapak Proklamator Indonesia itu. Ya, sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah terdapat sebuah desa yang dijuluki sebagai Desa Pancasila. Karena toleransinya dalam beragama, penduduk desa ini menganut 5 agama dan punya 5 tempat ibadah. Pawai lampion warna-warni ini digelar pemerintah Kota Blitar setiap menjelang hari lahir Pancasila 1 Juni. Pawai diawali dengan bedol pusoko dari Istana Gebang menuju kantor wali kota yang berjarak sekitar 4 km.
Ratusan lampion berbagai bentuk seperti Garuda serta ikan koi yang menjadi ikon Kota Blitar mewarnai jalan protokol Kota Blitar. Kemeriahan pawai lampion yang 2 tahun tidak diadakan akibat pandemi ini disambut antusias warga Blitar dan sekitarnya. Dalam pawai lampion yang diikuti oleh ratusan peserta ini, pemerintah kota akan memilih lampion terbaik untuk mendapatkan hadiah. Pawai lampion ini juga menjadi agenda rutin sekaligus daya tarik pariwisata di kota berjuluk Bumi Bung Karno. Sementara itu di Jawa Tengah, sebuah desa di lereng Gunung Merbabu Boyolali dijuluki sebagai Desa Pancasila karena toleransinya dalam beragama. Penduduk desa ini menganut 5 agama dan memiliki 5 tempat ibadah. Sudah 10 tahun warga di desa Urut Sewu ini menerapkan hidup bertoleransi dan saling bergotong royong. Seperti yang terlihat di Dusun Kalidadap, desa Urut Sewu ini warganya menganut 3 kepercayaan agama, yakni Islam, Buddha, dan Kristen. Bahkan lokasi tempat ibadah, masjid, dan vihara hanya berjarak 50 meter saja. Kehidupan masyarakat itu aman-aman saja dan kerukunannya bagus. Nggak ada masalah, toleransinya baik. Untuk mengabadikan indahnya toleransi dan semangat gotong royong mereka, warga menggambarkannya dalam lukisan mural bertema Pancasila dan kebinekaan di salah satu gang di jalan desa. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya memang adem gitu ya rasanya lihatnya ya, kalau memang masing-masing penganut agama itu hidup berdampingan, betul, toleransinya terjaga dan sebagainya gitu kan. Iya, karena kan kekuatan Indonesia itu keberagaman, betul, ya, dan kalau kita bersatu ya akan lebih kuat lagi. Iya, seperti gitu. Itu semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oke, kita beralih ke berita lainnya. Kali ini ada berita terkait dengan sejumlah kucing peliharaan milik warga yang sempat kabur, mungkin kayak Pororo beberapa waktu yang lalu ya, inget gak? Tapi kalau ini karena disuntik. Karena disuntik, nah karena saat hendak disuntik vaksin rabies di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Nah sementara itu seekor kijang di Ciamis, Jawa Barat tiba-tiba masuk ruang kelas, tepatnya di SD Negeri 5 Malebar, Ciamis, Jawa Barat. Sejumlah kucing peliharaan milik warga kabur saat hendak disuntik vaksin rabies oleh petugas suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Vaksinasi rabies ini dilakukan secara cuma-cuma alias gratis untuk mempertahankan kota Jakarta sebagai kota bebas rabies. Warga mengaku senang lantaran tak perlu mengeluarkan uang hingga Rp150.000 untuk memastikan kondisi kesehatan hewan peliharaan mereka. Seekor kijang di Ciamis, Jawa Barat tiba-tiba masuk ruang kelas SD Negeri 5 Malebar, Ciamis, Jawa Barat, Selasa siang. Kijang masuk kelas saat puluhan siswa kelas 2 tengah mengikuti pelajaran olahraga di luar dan saat itu pintu kelas terbuka. Kijang juga sempat masuk ruang kesenian hingga menyebabkan ruangan berantakan. Kijang akhirnya ditangkap warga dan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Wilayah 3 Ciamis. Pihak BKSDA mengatakan pengobatan akan dilakukan lantaran kijang tersebut terluka. Petugas penanggulangan kebakaran Jakarta Timur berupaya menangkap 2 ekor monyet yang sudah 2 hari berkeliaran di perumahan Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa sore. Petugas harus masuk gang permukiman warga lantaran monyet terus berpindah tempat melewati atap rumah warga. Warga khawatir jika monyet menyerang warga. Sementara itu petugas terpaksa menghentikan evakuasi lantaran monyet bersembunyi di atap rumah warga. Tim Liputan CNN Indonesia. Usai jeda kami mau update nih ya, informasi soal kenaikan harga telur yang kian melambung. Tapi nggak hanya cuma telur loh ya, beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya juga naik. Nah, informasi lengkapnya ini kami hadirkan saat lagi, tetap di Good Morning.